Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Baik, mari pagi hari ini kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Kitab Kejadian disebut juga dengan kitab permulaan. Nah, mengapa kitab Kejadian disebut juga dengan kitab permulaan? Karena di dalam kitab Kejadian kita dapat mempelajari, kita dapat melihat, kita dapat menemukan permulaan dari segala sesuatu. Permulaan dari alam semesta. Permulaan dari apa? Dari sebuah keluarga. Banyak sekali hal yang dapat kita lihat tentang permulaan dari sebuah peristiwa, dari sebuah keadaan yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan lebih seksama lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, maka di sana kita dapat membaca, kita dapat menyimak, kita dapat memperhatikan permulaan dari ibadah atau permulaan dari konsep ibadah ada dalam kitab Kejadian. Artinya apa? Artinya ini memberikan sebuah pemahaman di dalam setiap kehidupan kita bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang penting. Ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Secara khusus kita bisa memperhatikan, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, kita memperhatikan bahwa ini adalah sebuah konsep permulaan dari apa? Dari konsep ibadah, di mana Allah, di mana Tuhan setelah selesai melakukan karya penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, maka firman Allah dengan jelas berkata pada hari ke-7 Allah berhenti dan menguduskan hari itu. Sekali lagi, Allah berhenti pada hari yang ke-7 dan menguduskan hari itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, konsep ini nantinya kita bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, di mana salah satu dari 10 hukum Taurat yang Allah berikan kepada umatnya yaitu tentang hari Sabat. Dikatakan, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 haruslah engkau berhenti dari segala pekerjaanmu. Haruslah engkau menguduskannya. Engkau beribadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan, kalau kita membaca bagaimana konsep
ibadah, permulaan dari konsep ibadah dimulai daripada Allah. Maka hal ini memberikan pemahaman di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, pemahaman yang pertama yaitu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita berupaya, bekerja, berusaha, beraktivitas, mengusahakan hal-hal untuk keperluan dan kebutuhan kita secara lahiriah selama 6 hari. Allah kasih kesempatan bagi kita 6 hari. Kita berupaya, kita bekerja, kita berusaha, beraktivitas. Untuk apa? Untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita secara lahiriah. Tuhan kasih itu bagi kita. Dan pemahaman yang kedua bagi kita, Tuhan menetapkan 1 hari bagi kita, bagi umatnya, bagi orang-orang percaya. Tuhan tetapkan 1 hari bagi kita. Untuk apa? Untuk kita membangun sebuah relasi, kita membangun sebuah hubungan, kita membangun sebuah komunikasi dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan juga ingin supaya keperluan dan kebutuhan kita secara batin, keperluan dan kebutuhan jiwani kita, keperluan dan kebutuhan rohani kita juga terpenuhi di dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang seimbang. Allah kita adalah Allah yang adil. Dia tidak saja rindu supaya kita diberkati secara lahiriah, tetapi dia rindu supaya kita diberkati secara rohani. Kita diberkati iman kita, kita diberkati kerohanian kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, konsep permulaan dari ibadah ini jangan kita lupakan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi marilah sebagai orang-orang percaya, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menaikkan syukur dan pengagungan kami kepada Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami mengingat bagaimana Tuhan yang memulai memberikan sebuah konsep ibadah kepada setiap kami yang ada hari ini di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami terus belajar untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kami kerjakan. Berkati kami semua ya Tuhan. Pagi ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.